Tutorial era.com kali ini membahas bagaimana membuat penomoran pada judul bab, subbab, dan sub-subbab pada makalah skripsi. Kita telah membahas pada makalah-makalah kita sebelumnya. Pada makalah ini, sekarang kita akan membuat bagaimana menggunakan fitur multi-level list dan style serta navigation pane dalam membantu membuat penomoran ataupun leveling pada bab dan subbab. Kita klik di sini kursornya, kemudian kita klik justify ya. Kemudian saya akan klik multi level. Saya akan memilih salah satu format penomoran yang sesuai dengan pedoman tulisan. Saya misalkan yang ini 1.1. Dia akan muncul 1 titik. Sebelumnya saya akan munculkan dahulu pada view yaitu navigation pane guna memudahkan dalam memastikan pelevelan kita sudah sesuai. Dalam penomoran ini kita gunakan heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Bab 1 itu adalah level 1 atau kita samakan dengan heading 1. Jadi kita tidak gunakan 1 titik, tapi kita langsung 1.1 untuk langsung masuk ke dalam subbab atau level 2 atau kita masuk dengan heading 2. Bab 1 pendahuluan, kalau saya klik seperti ini atau highlight seperti ini, maka bentuknya akan berubah. Nah, ini harus kita sesuaikan stylenya pada heading 1 ini. Pada judul, kita sesuaikan dengan format pedoman penulisan. Misalkan, Times New Roman, ukurannya 12, kemudian bold atau ditebalkan. Sekarang, saya akan update sesuai dengan format penulisan. Kemudian saya klik kanan di sini. Jadi letakkan kursornya pada bab sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita update heading 1 to match selection. Jadi kita akan mengupdate atau menyesuaikan heading 1 atau level 1 pada style itu sesuai dengan format pada bab. Kita klik. Nah, ini sudah sesuai dan bab 1 akan muncul di navigation pane yaitu level 1. Setelah itu, karena ini masih 1 ya, kita akan ganti pada multi-level list. Kemudian kita change list level menjadi 1.1 atau level 2. Jadi level 2. Kemudian kita geser ya, kita sesuaikan sesuai dengan margin ya, di left indent kotak ini. Kita sesuaikan, kita mepetkan dengan garis batas. Kemudian di sini yang bawahnya hanging indent kita geser ke boleh di 1,25 di sini. Kita sesuaikan dengan berapa digit dari penomoran subbabnya. Bila ada 1.10 atau 2 digit di belakangnya berarti kita agak lebarkan lagi ke sini. Seperti ini ya. Kita ambil saja yang 1,25 sini. Kemudian kita ketikkan latar belakang. Format yang ada di subbab ini atau di yang akan kita terapkan pada heading 2 ini adalah Times New Roman 12 kemudian ditebalkan. Kira-kira di sini jaraknya adalah 1,15 ya. Mungkin pedomannya ada yang beda-beda, ada yang 1,5, ada juga yang 1,15. Nah, sekarang saya akan terapkan juga setelah subbab ini akan kita kasih jarak spacing, maka saya akan klik layout, kemudian saya kasih jarak di sini 6 poin. Jadi ada jarak lebihnya sedikit. Kemudian saya akan terapkan ini pada heading 2 karena heading 2 tidak sesuai dengan apa yang kita terapkan sesuai pedoman. Kita klik kanan ya, kita klik kursor di sini, kemudian kita klik kanan di sini, update heading 2 to match selection. Seperti pada heading 1. Seperti ini, sudah sesuai. Nah, di sini misalkan ini menjorok ke dalam 1,25 seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat di sini sudah masuk 1.1 ada di bawah bab. Level 1, kemudian level 2. Nah, sekarang kita akan terapkan lagi ya di bawahnya. Kita enter seperti ini, kemudian kita klik heading 2 lagi ya, guna menerapkan 1.2 seperti ini. Kemudian kita ketikkan di sini rumusan masalah. Di sini ada jaraknya terlalu mepet, biasanya ada jarak ya antara subbab dengan konten yang sebelumnya pada subbab sebelumnya. Maka kita bisa terapkan juga ya, di sini ada kita tambahkan pada layout ya, before-nya kita tambahkan. Apakah mau 12 poin setara dengan 1 spasi ya, jaraknya seperti ini. Kita maka akan terapkan lagi pada heading 2. Klik kanan lagi, kita update seperti ini. Setelah itu, kita enter di sini ya. Kita ketikkan kontennya. Misalkan 1, saya enter lagi. Nah, sekarang saya akan terapkan subbab lagi, yaitu kita klik heading 2 seperti ini. Otomatis dia akan memberikan jarak seperti yang ini karena sudah kita terapkan. Pada sebelumnya ada jarak konten dengan subbab setelahnya. Kita ketik di sini misalkan tujuan penelitian. 1, boleh kita buat lagi di sini ada heading 2 lagi. Kita buat lagi misalkan di sini setelah selesai bab 1,
kemudian kita pindah ke bab 2. Nah, ingat ini adalah heading 1. Kita terapkan dulu di sini heading 1 ya. Kita klik kursornya di sini, kemudian kita klik heading 1. Maka akan muncul di navigation pane. Oke, setelah itu kita cek dulu jaraknya ya. Kita buat 1 dulu saja. 1,15. Kemudian saya akan kasih jarak di sini. Ingat, kita hilangkan yang ada jarak-jaraknya ya. Di sini kita nolkan ya. Setelah itu, kita terapkan di sini subbab pada bab 2. Kita klik heading 2. Nah, ini masih bentuknya atau formatnya adalah 1. Seharusnya di sini 2. 2.1. Nah, sekarang saya akan sesuaikan penomorannya. Klik kanan. Pada 16 ini klik kanan. Kemudian kita set numbering value. Saya klik seperti ini. Kemudian saya klik continue from previous. Kemudian saya klik advanced value skip numbers. Saya sesuaikan menjadi 2. Set value from 1 menjadi 2. Kemudian di sini saya turunkan jadi 1. Ini previewnya jadi 2.1. Kemudian oke. Setelah itu saya akan beri judulnya. Kemudian saya enter. Saya kasih jarak. Misalkan di sini 1,25. Saya enter lagi, saya buat lagi di bawahnya ada namanya heading 3, 21.1.2.1.1 ya. Misalkan seperti ini heading 2 saya buat, kemudian saya tab ya pada keyboard, maka akan terbuat namanya heading 3. Tapi di sini levelnya masih di heading 2. Saya akan sesuaikan dahulu. Saya sesuaikan di batas margin, dipaskan. Saya kasih jarak mungkin di sini di 1, boleh di sini ya, di 1,5 atau 1,5. Seperti ini. Setelah itu saya coba ketikkan dahulu ya di sini agar sekalian dalam formatting teksnya. Evaluasi eksternal gini ya. Nah, setelah saya buat seperti ini, formatnya sudah sesuai, maka saya akan terapkan ke heading 3. Klik kanan, update heading 3 to match selections. Klik. Nah, di sini hierarkinya akan berubah. Level 1, level 2, dan level 3. Oke, sekarang sudah berubah. Ini menjadi level 3. Nah, di sini evaluasi eksternal adalah misalkan gini ya. Nah, ini mungkin dikasih jarak di sini. Kita enter, kemudian saya akan buat lagi heading 3. Saya klik lagi di sini. Nah, di sini ada namanya evaluasi internal. Sekarang di sini ada evaluasi, kasih jarak juga sama. Saya enter. Saya akan balik lagi ke heading 2 ya. Akan muncul lagi 2.2. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua apa itu? Misalkan ini ya. Visi. Misalkan di sini ada lagi heading yang kedua lagi, boleh misi dan seterusnya ya di sini di bab 2. Nah, sekarang saya akan pindah lagi ke bab 3. Caranya sama seperti tadi ya. Saya klik dahulu heading 1. Kemudian saya cek dahulu ya. Saya 1,5kan layoutnya, saya rapikan dahulu reverse spacingnya ya. Klik home. Oke. Sekarang saya akan terapkan subbab di bab 3 yaitu 3.1. Kita klik yang heading 2 seperti ini. Nah, ini melanjutkan yang di bab 2, tapi kita akan setting lagi ya. Ini menjadi 3.1, klik kanan ya. Jadi kita klik kanan di sini, set number value, continue. Ini kita checklist, ganti 3, turunkan menjadi 1. Oke. Setelah itu kita ketik di sini konten yang di bab 3. Misalkan di sini kita ganti dulu ya ini ya. Desain penelitian. Kita enter ya. Kita misalkan di sini kita buat heading terlagi, heading 2 lagi, terlagi, heading 2 lagi, terlagi, heading 2 lagi. Nah, seperti ini. Dan seterusnya ya sampai selesai. Oke, sudah kita buat di sini ya. Level 1, level 2. Di bab 2 ada level 3 di sini, 2.1, 2. Di level yang lainnya juga ada di bab 4, level 1, level 2, level 3. Seperti ini, heading 1, heading 2, heading 3. Kita bisa juga tambahkan heading 4 bila memang diperlukan. Itu saja tentang penomoran bab, subbab, dan sub-subbab pada makalah skripsi. Bila ada pesan dan kesan, silakan di komen. Selamat mencoba. Semoga sukses.